Hai, ketemu lagi dengan Miss Rifka di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Jadi, jenis-jenis badan usaha itu ada koperasi, BUMN, dan juga BUMS. Yang pertama itu adalah koperasi. Koperasi itu adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5, prinsip koperasi itu keanggotaannya itu bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaannya itu dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan juga balas jasa. Jenis-jenis koperasi ada simpan pinjam, koperasi konsumen, produsen, pemasaran, dan juga ada koperasi jasa. Koperasi simpan pinjam itu bergerak di simpan pinjam uang. Ya, koperasi konsumen itu bergerak di jual beli barang. Koperasi produsen itu bergerak di perhimpunan produsen-produsen kecil yang menggabungkan diri mereka dalam sebuah koperasi. Sementara koperasi pemasaran itu adalah bergerak di bidang pemasaran promosi sebuah produk. Dan koperasi jasa itu bergerak di bidang jasa ataupun layanan. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai BUMN. Apa itu BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara atau yang modalnya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status kepegawaian BUMN itu adalah pegawai negeri. BUMN itu terdiri dari 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Ini akan satu-satu kita bahas. Yang pertama itu Perjan. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, jadi tidak mencari untung ataupun laba. Contoh Perjan itu PT KAI. Kemudian Perum. Perum adalah perjan yang sudah diubah, tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Jadi sudah tujuannya sudah profit ataupun laba, ya. Dan Perum ini sahamnya sudah ada beberapa yang go public, ya. Kemudian Persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum, Perjan, tujuannya didirikan Persero ini pertama adalah mencari keuntungan, yang kedua memberikan pelayanan kepada umum. Jadi modal pendiriannya itu berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi, dari uraian di atas, ciri-ciri Persero itu pertama, tujuan utamanya mencari laba atau komersial. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Dipimpin oleh direksi. Pegawainya itu berstatus pegawai swasta. Badan usahanya ditulis PT, nama perusahaan ataupun Persero. Tidak memperoleh fasilitas negara. Selanjutnya kita akan bahas mengenai BUMS. BUMS adalah badan usaha milik swasta atau yang didirikan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 33. Jadi berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta itu dibedakan atas perusahaan persekutuan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan yayasan. Ini satu-satu kita akan bahas. Yang pertama, perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 2 permodalan atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan. Yang pertama itu adalah firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota-anggota pendirinya. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau disingkat dengan CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer ini memiliki 2 sekutu. Yang pertama sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin
dan juga yang memiliki modal. Kemudian sekutu pasif, dia hanya memiliki modal tapi tidak ikut menjalankan kegiatan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan itu dibagikan sesuai kesepakatan antara sekutu aktif dan pasif. Kemudian perseroan terbatas atau sering disingkat dengan PT. Badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan atau dividen perusahaan. Dan yang terakhir adalah yayasan. Yayasan adalah suatu badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan oleh orang untuk kegiatan tertentu. Oke, sekian, terima kasih penjelasan Miss Rifka. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum tanya jawab. Selamat siang.